Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Silakan pimpin kepada ketua kelas, silakan kepada Arifin pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga apa yang kita harapkan kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita menyusun kursi dulu atau mengkondisikan kelas dulu sebelum proses pembelajaran. Apabila ada sampah, silakan dipungut dulu sampahnya ya anak-anak. Oke, terima kasih. Udah dipungut sampahnya ya. Oke, sip. Oke, untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya. Dicek dulu siapa yang hadir atau yang tidak hadir, saya cek dulu ya. Oke, yang di sini saya absen dulu. Yang pertama, Khabir hadir. Oke, hadir ya. Terus yang kedua, Rohim hadir. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Yang ketiga, Arifin hadir. Oh, hadir ya. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini siapa? Prakas, Pak. Oh, Prakan nggak hadir. Kemana dia? Nggak tahu, tak ada keterangan. Oh, mungkin dia sakit atau lagi ada halangan ya. Oke. Oke, Bapak hari ini akan menyampaikan materi tentang teladan nilai khilafah pada jeda. Oke, Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan ya. Oke, Bapak tulis dulu ya. Tema judul atau materi hari ini yang kita pelajari ialah nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Oke, nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum Bapak menyampaikan nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan Arifin, masih ingat? Ingat, Pak. Apa? Coba. Khulafaur Rasyidin itu pemimpin setelah masanya Rasulullah. Oh, oke, bagus. Silakan Khabir. Ya. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Lupa, Pak. Oh, lupa ya. Oh ya. Khabir, kalau Bapak menjelaskan ketika kamu tidak belajar, silakan belajar ya, jangan main layang dulu ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, selanjutnya Bapak nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Makanya dari itu ketika kita belajar minggu lalu, seharusnya kalian harus dipelajari agar apa nanti pekan depan akan yang disampaikan kalian tuh ingat, tidak lupa lagi gitu. Terus untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini maka alangkah baiknya siswa pelajari terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan supaya anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan termasuk ke Khulafaur Rasyidin di mana pada masa Nabi pada masa hidupnya Nabi Utsman bin Affan telah ada. Namun dari situlah Utsman bin Affan meniru teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Utsman bin Affan mendapatkan sesuatu teladan yang baik yang ditiru atau meniru dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu apa yang didapatkan oleh Utsman bin Affan merupakan sangat beruntung sekali karena dia masih hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang pertama, apa nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama itu ialah
kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya atau sikap tawadu. Oke, kerendahan hatinya yang dimiliki nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kerendahan hatinya atau sikap tawadu. Sikap tawadu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu sangat luar biasa sekali. Bahwasanya di zaman sekarang banyak orang-orang yang tinggi ilmunya atau banyak sekali ilmunya yang belajar kepada guru-guru, namun di zaman sekarang ini tidak memiliki sikap tawadu atau kerendahan hatinya. Maka dari kita tersebut kita harus meniru atau meneladani Utsman bin Affan, sikap kerendahan hatinya. Maka suatu ulama pernah mengatakan bahwa ketika kita tinggi ilmunya namun tidak ada kerendahan hati atau sikap tawadunya, maka itu tidak ada gunanya. Maka dari itu kita harus perlu dalam kita sebagai manusia harus dipentingkan sikap kerendahan hati atau sikap tawadu. Perlu banyak ilmu itu tidak perlu kita. Kalau banyak ilmu kita tidak perlu untuk membangga-banggakan diri untuk bahwa kita itu banyak ilmunya sekali. Namun itu tidak boleh. Bahwa yang pertama kita harus melakukan adab atau kerendahan hatinya, sikap tawadu dari nilai teladan Utsman bin Affan. Maka dari situlah kita harus tiru dari sikap tawadu Utsman bin Affan tersebut. Oke, yang kedua, nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan yang kedua ialah kedermawanannya. Oke, terima kasih. Nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama kerendahan hatinya, sikap tawadu, terus yang kedua kedermawanannya. Bahwa Utsman bin Affan pada zamannya ialah merupakan sikap dia, kedermawannya sangat luar biasa. Ketika dia kekayaan dia Utsman bin Affan sangat banyak sekali kekayaannya atau melimpah dalam kekayaannya. Namun sikap Utsman bin Affan, kedermawanannya sangat luar biasa. Ialah ketika sekarang kutip dari zaman sekarang bahwa kekayaan atau pangkat namun sekarang ini menyalahgunakan atau disalahgunakan dalam mempunyai kekayaan atau pangkat atau segala jabatan segala macam. Maka dari situlah kita harus meniru kedermawanannya Utsman bin Affan, bahwa pada zaman dahulu kedermawanan tersebut ketika Utsman bin Affan melakukan sesuatu atau banyaknya harta yang dia miliki namun dia tidak serakah, kedermawanannya tetap dia timbulkan ketika ada seorang fakir miskin atau orang yang ingin membutuhkan suatu uang atau segala macam, dia memberikannya. Sikap dia tidak terlalu serakah. Maka dari situlah kedermawanannya dari Utsman bin Affan perlu kita tiru dari zaman-zaman sekarang, atau kita harus miliki dari kedermawanan tersebut, tiru dari Utsman bin Affan tersebut. Kita harus tiru. Terus yang ketiga ialah pemalu atau menjaga diri. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Dan terus yang ketiga, pemalu atau menjaga diri. Di sini maksud dari pemalu atau menjaga diri dari nilai teladan Utsman bin Affan ialah bahwa sikap dia sangat pemalu. Bukan dalam artian pemalu itu bukan hal tidak tahu atau tidak paham atau tidak pintar dalam hal tersebut dalam pemalu. Namun sikap dia pemalu atau menjaga diri ialah bagaimana ketika Utsman bin Affan ditanya oleh orang lain, namun sikap dia tetap pemalu. Bukan artinya bukan tidak tahu dalam pemalu tersebut, namun dia tetap menjaga diri dari salah satu contoh
ketika ada seorang tua atau boleh dikatakan suatu perbuatan ketika kita ditanya orang tua, maka sikap kita harus pemalu atau menjaga diri gitu. Jangan sampai kita itu terlalu tinggi-tinggi hati gitu. Maksudnya jangan terlalu tinggi dalam melakukan hal sesuatu, namun tetap pemalu atau menjaga diri. Kita salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari di sini atau di zaman sekarang, banyak manusia itu dihebohkan dengan canggihnya teknologi. Namun dari situlah pada manusia sekarang ini dicanggih dalam teknologi, namun salah melakukan menyalahgunakan teknologi. Salah satu contoh anak-anak zaman sekarang canggih teknologi, salah satu kita sebut saja seperti TikTok. Namun anak-anak sekarang tidak ada malunya dalam melakukan hal tersebut, dalam melakukan tingginya teknologi. Maka dari itu anak-anak zaman sekarang ini tidak ada rasa sikap pemalu atau menjaga diri, selalu mengumbar-umbar aurat segala macam. Tidak ada rasa pemalu bagi anak-anak zaman sekarang. Untuk selanjutnya Bapak lanjut, poin yang keempat ialah pemaaf. Pemaaf dari nilai teladan Utsman bin Affan ialah boleh kita bicarakan pemaaf ialah harus kita miliki dalam suatu diri kita sendiri. Maka dari itu sangat penting sekali pemaaf bagi kita atau bagi manusia harus kita miliki dalam diri kita sendiri. Pemaaf dalam Khalifah Utsman bin Affan ketika masa zamannya Utsman bin Affan, ketika dia dibully, di segala macam atau dipukuli segala macam, namun dia memiliki sikap pemaaf Utsman bin Affan. Maka dari situlah kita harus miliki sikap pemaaf tersebut dan kita tanamkan pada diri kita sendiri pemaaf tersebut. Maka dari itu namun dari segi sekarang, manusia sekarang itu beda gitu. Manusia sekarang itu ketika kita melakukan suatu kesalahan atau kita kan belum tentu disengaja atau tidak sengaja, namun manusia sekarang tersebut ketika membuat kesalahan atau kita tidak sengaja melakukan hal yang tidak baik, namun manusia itu tidak memiliki sikap pemaaf gitu, atau dengki segala macam gitu. Maka pentingnya kita harus harus meniru teladan Utsman bin Affan dari sikap pemaaf tersebut gitu. Maka dari situlah kita harus tanamkan pada diri kita sikap pemaaf tersebut dan tiru dari Utsman bin Affan tersebut dalam sikap pemaaf. Untuk selanjutnya ialah teladan Khalifah Utsman bin Affan yang kelima ialah ahli ibadah. Utsman bin Affan pada zamannya hidup pada zamannya Rasulullah, dia tuh selalu meniru bagaimana cara Rasulullah ibadah, terus melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka Utsman bin Affan itu sangat ditanamkan apa yang dia lihat Utsman bin Affan pada zaman Rasulullah itu sangat luar biasa dalam ahli ibadahnya. Maka dari itu dari Utsman bin Affan sangat mengembangkan atau melakukan dalam sehari-harinya dalam ahli ibadah tersebut. Sampai-sampai Utsman bin Affan meniru Nabi Muhammad SAW sholat tepat waktu, terus melakukan amalia-amalia sunnah Nabi Muhammad, sangat luar biasa sekali. Maka dari situ kita harus tiru atau teladani dari Utsman bin Affan dari ahli ibadah tersebut. Oke, Bapak sudah menjelaskan dari nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan. Ada 5 poin. Yang pertama, kerendahan hatinya atau sikap tawadhu. Terus yang kedua, kedermawanannya. Terus yang ketiga, pemalu atau menjaga diri. Terus yang keempat, pemaaf. Yang kelima, ahli ibadah. Dari Bapak yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada anak-anak yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Pak. Oke, silakan pada Khabir. Baik, terima kasih Pak.
Saya di sini ingin bertanya tentang apa saja yang bisa kita ambil dari kedermawanannya Utsman bin Affan dan apa saja yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan Hobir tadi, apa yang bisa ambil dan bisa diamalkan dalam sehari-hari dari sikap Utsman bin Affan, gitu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bahwa kedermawanannya Utsman bin Affan ialah yang pertama, dia memiliki sikap kedermawanannya yang mempunyai ialah yang kekayaan. Dia sangat luar biasa. Kekayaan tersebut berlimpah, namun sikap dia tetap dermawan, tidak sombong gitu. Terus apa yang perlu kita amalkan atau perlu kita amalkan dalam sehari-hari atau dari hikmah dari kedermawanan Utsman bin Affan, yang pertama ialah sedekah atau memberi kepada orang lain gitu. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Maka dari itu sangat penting sekali kita meneladani Khalifah Utsman bin Affan. Oke, dari Bapak apa yang dijelaskan tadi, mari anak-anak kita simpulkan bersama ya. Oke, nilai teladan Khalifah Utsman bin Affan yang dapat kita simpulkan bersama-sama ialah apa yang pertama, silakan Arifin. Yang pertama kerendahan hatinya, Pak. Terus yang kedua, Fadil. Yang kedua yaitu kedermawanannya, Pak. Terus yang ketiga, Rahim. Pemandu, Pak, atau menjaga diri. Oke, yang keempat ialah pemaaf. Terus yang kelima apa? Yang kelima Ahli ibadah, Pak. Oke, ahli ibadah. Mungkin itu dari kesimpulan dari pembahasan materi yang pada pagi hari ini yang kita pelajari. Untuk selanjutnya Bapak minta kepada anak-anak untuk materi minggu depan, silakan kalian pelajari tentang Ali bin Abi Thalib. Pelajari di buku LKS halaman 20. Dipelajari ya, agar kalian nanti ketika nanti Bapak jelaskan minggu depan, kalian memahami apa Bapak yang jelaskan. Terus selanjutnya dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan kalian pahami dan kalian pelajari lagi di rumah. Mudah-mudahan dengan proses pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan manfaat atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dalam hidup kita. Untuk selanjutnya mungkin dari itu saja yang Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita doa, silakan pimpin pada Arifin. Pimpin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.